dua sampai kosong. Jadi saya lihat ini umat sedang berharap besar. Bau politik di balik safari UAS ke sejumlah tokoh. Ditulis oleh X Hardy. UAS beberapa hari lalu melakukan safari ke beberapa tokoh. Apakah ini spontanitas atau sudah direncanakan? Apakah hanya sekedar pertemuan atau ada maksud politik di balik semua itu? Coba lihat baik-baik. UAS bertemu dengan JK dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Mereka bertemu saat sholat subuh di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Subuh di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta bersama pejuang subuh Pondok Indah. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan Pak JK, Pak Gatot Nurmantio, dan banyak putra terbaik umat dan bangsa. Amin, tulis UAS dalam foto yang dia unggah. Kalau ada yang bilang ini cuma kebetulan, coba pikirkan lagi. Sebelumnya, UAS juga melakukan safari ke kediaman Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Kalau UAS bertemu dengan tokoh sesama ustadz atau pemuka agama, mungkin bisa dianggap biasa saja. Tapi kalau bertemu petinggi parpol, PKS pula yang ditemui, maka ini bukan lagi sekedar pertemuan biasa atau pertemuan model singgah. Bahkan setelah itu, UAS mengunjungi Rizik di Petamburan. Nah, makin menguatkan keyakinan kalian kan? Dan yang tak bisa dibantah adalah UAS juga bertemu dengan Anies Baswedan. Dari sini kita sudah bisa menarik benang merahnya. Coba pikir, Anies adalah sosok yang pernah maju sebagai calon gubernur yang di-endorse oleh JK saat itu. Keduanya memang akrab karena mempunyai latar belakang yang sama, yaitu alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau yang biasa dikenal dengan HMI Connection. JK berusaha meyakinkan Prabowo agar mau mengusung Anies di Pilgub 2017. Hingga akhirnya Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Sandiaga Uno untuk bertarung melawan petahana Ahok Jarot. Sialnya bagi Ahok dan untungnya bagi Anies, Ahok tersangkut kasus penistaan agama sehingga kasus ini pun dipolitisasi semaksimal mungkin lewat demo besar berjilid-jilid. Demo besar butuh logistik dan biaya besar. Sponsornya pasti bukan abal-abal dan kaleng-kaleng. Datanglah Rizik dan kelompok-kelompok lain yang tiba-tiba kencang menyerang lawan politik Anies, yaitu Ahok, dengan menggaungkan isu agama. Bahkan ada larangan memilih pemimpin bukan seiman, disertai spanduk penolakan mensolatkan jenazah pendukung penista agama. Intimidasi berbau agama sangat menusuk. Semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan alami. Semua itu adalah strategi politik busuk yang direncanakan dengan sangat baik karena ada peluang emas yang tiba-tiba datang lewat pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Sekarang pikirkan lagi, UAS bertemu JK yang sekarang pasti sedang giat mempromosikan Anies agar dilirik oleh parpol supaya bisa menjadi capres di Pilpres 2024. Dan jangan lupa, UAS beberapa kali pernah mempromosikan calon pemimpin di pilkada, termasuk di Medan. Mungkin yang bisa ditangkap dari pertemuan tersebut adalah ada pembicaraan mengenai endorse Anies
agar harkat dan martabatnya melejit. UAS kan terkenal, dan Anies bisa dipromosikan secara luas dan dipoles dengan kalimat-kalimat yang begitu enak didengar. Mengenai Gatot Nurmantio, masih belum jelas kenapa ada di sana. Kalau merujuk pada masa lalu, orang ini juga sebenarnya kepengen jadi capres atau cawapres, tapi tidak pernah kesampaian. Bahkan saat kami masih panas-panasnya, Gatot berkali-kali bikin kontroversi murahan demi menarik perhatian. Tapi sayang, tidak laku. Kami pun seolah lenyap tanpa jejak. Bagaimana dengan pertemuan UAS dengan petinggi PKS? PKS termasuk yang bakal mendukung jika Anies jadi capres. Ini terlihat dari komunikasi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ada kemungkinan Anies akan diusung sebagai capres. Anies juga didukung oleh PKS pada Pilgub DKI 2017. Jadi besar peluang PKS akan mendukung penuh. Apalagi beberapa hari lalu, Anies begitu memuji PKS dan berharap semoga PKS sukses besar di pemilu 2024. Pertemuan dengan Rizik juga menjadi sebuah alarm peringatan. Rizik sudah bukan nama asing lagi. Dia terkenal, tapi dicap negatif. Orang ini tidak akan jauh-jauh berkeliaran di dunia politik. Sekarang dia masih belum bisa berbuat banyak karena masih dalam masa percobaan. Dan akhirnya pertemuan UAS dengan Anies adalah bukti kuat. Sangat kuat malah. Jadi kita bayangkan UAS bertemu JK, Anies, Rizik, dan Salim Segaf Al-Jufri dari PKS. Orang awam pun sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi dan apa yang bakal terjadi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.